Cara tepat diet dengan jeruk nipis penting diketahui oleh Anda yang sedang ingin menurunkan berat badan. Bagaimana cara konsumsinya atau seberapa efektif jeruk tersebut bisa membantu mengurangi bobot tubuh yang berlebih akan dibahas dalam artikel ini. Perlu diketahui, jeruk nipis merupakan sumber antioksidan yang sangat baik. Antioksidan berperan dalam melindungi tubuh dengan mencegah atau menghentikan kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas maupun bahan kimia lain yang merusak sel. Selain itu, jeruk nipis juga merupakan sumber yang baik untuk kalium, vitamin A, B, C, dan D, kalsium, serta magnesium. Kandungan-kandungan ini sangat bermanfaat untuk tubuh. Jeruk nipis biasa diambil airnya jika ingin dikonsumsi. Rasa air jeruk ini sedikit masam karena mengandung asam sitrat. Asam sitrat sendiri diyakini dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga kalori yang terbakar akan lebih banyak. Selain itu, kandungan asam sitrat juga diketahui dapat membakar lemak di dalam tubuh. Karena itulah, jeruk nipis sering digunakan dalam program diet. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai keefektifan buah ini dalam menurunkan berat badan. Jeruk nipis dapat dikonsumsi dengan berbagai cara, seperti dicampurkan ke makanan sehat, diperas dan dicampur dengan segelas teh, atau dijadikan infus water. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, berikut beberapa tips atau cara yang dapat diikuti dalam diet dengan jeruk nipis. Minumlah banyak air putih setiap hari. Konsumsi 1-2 gelas air jeruk nipis setiap hari. Minum 250-500 ml air 15-30 menit sebelum makan. Batasi konsumsi minuman manis. Pilihlah makanan segar yang mengandung protein tanpa lemak dan lemak sehat. Hindari makanan kemasan. Batasi konsumsi makanan yang mengandung zat tepung. Kurangi makanan manis. Rutinlah berolahraga minimal 15 menit setiap hari. Peningkatan kesadaran akan pentingnya pengujian HER2 atau Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 positif dan akses pengobatan yang merata menjadi kunci untuk meningkatkan prognosis pasien kanker payudara di Indonesia. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan pasien kanker payudara, terutama mereka yang berada di daerah terpencil, dapat memperoleh pengobatan yang sesuai dengan kondisi mereka tanpa harus menghadapi hambatan geografis ataupun finansial. Menurut konsultan hematologi onkologi medik Dr. Kospiadi, tes HER2 positif menjadi hal penting karena hasilnya dapat menentukan jenis pengobatan apa yang paling efektif untuk diberikan kepada pasien kanker payudara. Dengan pengetahuan status HER2, dokter dapat memberikan terapi yang lebih tepat, yang telah terbukti dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dan mengurangi resiko kekambuhan, ungkap Dr. Kospi. Namun, diagnosa dan pengobatan kanker payudara subtipe HER2 positif menghadapi beberapa tantangan di Indonesia. Hal ini mencakup terbatasnya jumlah laboratorium dengan layanan imunohistokimia dan jenis terapi target yang tersedia, serta kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di Indonesia, tes HER2 sudah tersedia dan umumnya dilakukan di Departemen Patologi Anatomi di berbagai rumah sakit besar. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan, layanan ini relatif mudah diakses, jelasnya. Namun demikian, akses tersebut tidak mudah dilakukan di daerah terpencil Indonesia. Akses terhadap tes ini bisa lebih sulit di daerah terpencil seperti Ambon atau NTT, Nusa Tenggara Timur. Seringkali pasien harus mengirimkan sampel ke kota lain yang fasilitasnya lebih lengkap. Hal ini tentu menambah tantangan bagi pasien di wilayah tersebut, ujarnya. Sebagai informasi, HER2 positif merupakan protein yang terlibat dalam pertumbuhan sel yang ada pada permukaan jenis sel kanker, termasuk kanker payudara. Jika terdapat kelebihan ekspresi HER2, maka sel kanker akan menjadi lebih agresif.
HER2 positif menjadi lebih agresif karena peningkatan ekspresi protein HER2 yang memicu proliferasi sel dan sifat-sifat anti-apoptosis yang membuat sel kanker sulit mati dan cepat menyebar, paparnya. Para ahli kesehatan global telah mengidentifikasi 8 virus yang memiliki potensi besar untuk memicu pandemi di masa depan. Virus-virus ini termasuk dalam kelompok patogen yang dapat dengan cepat menyebar dan menyebabkan wabah skala besar dengan dampak serius pada kesehatan masyarakat. Dari virus-virus yang dikenal hingga patogen baru yang muncul, setiap virus ini membawa risiko tinggi karena kemampuannya untuk bermutasi dan menyebar dengan cepat di antara populasi manusia. Pandemi COVID-19 sendiri membuka mata badan-badan kesehatan di seluruh dunia. Untuk persiapan lebih awal, Organisasi Kesehatan Dunia telah secara proaktif memperbarui daftar patogen yang kemungkinan akan menyebabkan pandemi di masa mendatang. WHO juga telah membagikan daftar 30 patogen yang berpotensi menyebabkan pandemi. Berikut virus yang berpotensi menyebabkan pandemi dilansir dari Times of India Rabu. Virus influenza A. Pandemi flu Spanyol pada 1918 yang disebabkan oleh galur H1N1 masih menjadi salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah, yang menewaskan sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Pandemi H1N1 pada 2019 yang dikenal sebagai flu babi menunjukkan potensi virus influenza A yang berkelanjutan untuk menyebabkan pandemi. Virus-virus ini dikenal karena kemampuannya untuk mengalami perubahan genetik yang signifikan yang menghasilkan galur baru yang dapat menyebabkan wabah yang meluas. Saat ini galur influenza burung menjadi perhatian khusus karena tingkat kematiannya yang tinggi. Virus corona, virus penyebab COVID-19 telah menunjukkan potensi pandeminya. Penularannya yang tinggi, penyebarannya yang asimptomatik dan presimptomatik, serta kemampuannya untuk menimbulkan berbagai gejala mulai dari ringan hingga berat turut berkontribusi pada potensi pandeminya. Kemampuan virus untuk bermutasi juga menyebabkan munculnya varian baru yang dapat mempengaruhi tingkat keparahan penyakit, penularan, dan kemajuan vaksin. Varian baru COVID-19 seperti varian Omicron telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi virus untuk menghindari respons imun dan menyebabkan lonjakan kasus. Virus Ebola. Virus Ebola telah menyebabkan wabah yang meluas di Afrika, termasuk wabah di Republik Demokratik Kongo yang masih berlangsung hingga saat ini. Virus ini dikenal karena kemampuannya untuk menimbulkan gejala yang parah seperti demam berdarah, muntah-muntah, dan pendarahan internal serta tingkat kematian yang tinggi. Penularannya yang mudah melalui kontak dengan cairan tubuh juga meningkatkan potensi pandeminya. Virus Lassa yang menyebar melalui tikus telah menyebabkan wabah di Afrika Barat. Virus ini dapat menyebabkan gejala yang mirip dengan Ebola seperti demam, sakit kepala, dan pendarahan, serta dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh. Dengan tingkat kematian yang mencapai 50%, virus ini memiliki potensi untuk menyebabkan pandemi yang serius jika tidak dikendalikan dengan baik. Virus Marburg yang juga menyebar melalui kontak dengan hewan telah menyebabkan wabah di Afrika dan Eropa. Virus ini memiliki gejala yang serupa dengan Ebola termasuk demam berdarah, muntah-muntah, dan pendarahan internal serta tingkat kematian yang tinggi. Saat ini belum ada vaksin yang tersedia untuk mencegah penyebaran virus ini sehingga meningkatkan potensi untuk menyebabkan pandemi. Virus Nipah. Virus Nipah yang menyebar melalui hewan seperti kelelawar dan babi telah menyebabkan wabah di Asia. Virus ini dapat menyebabkan gejala seperti demam, batuk, dan sakit kepala, serta dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh. Dengan tingkat kematian yang mencapai 75%, virus ini memiliki potensi untuk menyebabkan pandemi yang serius jika tidak dikendalikan dengan baik. Virus Rift Valley yang menyebar melalui nyamuk telah menyebabkan wabah di Afrika dan Arab Saudi. Virus ini dapat menyebabkan gejala seperti demam, sakit kepala, dan pendarahan serta dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh.
Walaupun tingkat kematian yang disebabkan oleh virus ini lebih rendah, virus ini memiliki potensi untuk menyebabkan pandemi yang luas karena penyebarannya yang mudah melalui nyamuk. Virus SARS, yang juga merupakan jenis virus corona, telah menyebabkan wabah di Asia pada 2002 hingga 2003. Virus ini memiliki gejala yang serupa dengan COVID-19, seperti demam, batuk, dan sesak napas, serta tingkat kematian mencapai 10%. Dengan potensi untuk menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh, virus ini memiliki resiko untuk menyebabkan pandemi di masa mendatang jika tidak dikendalikan dengan baik.